Oke, hai. Hari ini saya mau share ke teman-teman sedikit informasi tentang apa itu hernia, gimana cara pencegahannya, apa penyebabnya, dan apaan aja gejalanya. Sebelum nonton video selanjutnya, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Hari ini saya mau ngobrol itu bareng expertnya, Wis. yaitu Dr. Azwin. Please welcome. Halo, Dokter Oke, Azwin. apa kabar dok? Baik. Alhamdulillah. Apa kabar, Trik? Ya sedikit kangen lah dok. Sama siapa? Dia lucu nih bagus. Iya, Maaf iya. ya teman-teman, ini Dr. Azwin keren banget. Dok, iya sebelumnya kan saya udah ada konten bareng Dr. Azwin kan di konten cast juga, dia ngebahas luka. Nah sekarang ngebahas hernia. Dok, hernia itu apa sih dok? Hernia tuh sesuatu Yes, yang masuk ke dalam lubang. sesuatu yang masuk ke dalam lubang. Ya, bisa lemak, bisa usus, bisa lemak usus gitu. Ke lubang yang tidak seharusnya. Ke lubang yang tidak seharusnya. Yes. Makanya nih hernia tuh bisa dibagi jadi dua nih. Banyak sih sebenarnya ya. Oke. Jadi ada yang congenital atau yang didapatkan, atau bisa juga hernia yang didapatkan. Oke. Congenital itu berarti dari lahir dia udah ada bakat hernia tuh. Oh, dari lahir udah ada bakat hernia dia. Jadi pas lahir ternyata sesuatunya itu masuk ke dalam benjolan itu, berbenjol lah dia. Gitu. Benjolnya bisa di mana aja dok? Bisa di mana aja. Bisa di mana aja ya? Nanti ada nih fotonya, cekring ini. Oke, nanti saya tampilin ya di sini benjolannya. Keren banget sih. Enggak sih, itu mah udah biasa lah. Ini gimana dok yang benjolan yang digambar ini? Nah, jadi tuh dia ya ada yang benjolan, dia letaknya itu nama hernia itu tergantung dari nama tempat si dia berbenjolnya. Oke. Misalnya hernia umbilikalis, umbilikal itu kan pusar. Berarti dia hernia pusat. Hernia pusat. Kalau yang di hernia di atas pusat berarti disebutnya hernia di atas pusat gitu. Di atas pusat. Hernia di paha, hernia femoralis gitu bahasa kedokterannya. Hernia celah paha kongenital kita bisa sebutnya inguinal gitu. Inguinal di paha. Kayak gitulah kurang lebih. Jadi setiap tempatnya yang keluar itulah nama hernianya. Oke. Gitu. Itu kalau yang selepas pembedahan, itu berarti dia misalnya habis ada pembedahan di situ. Kita buka kulit dalamnya misalnya. Kulit dalam itu kita sebut fasia. Ini kan kulit luar. Kulit dalam ada lagi untuk ngeselubungin si otot, namanya fasia. Nah dia tuh harus ketutup. Itu beda lagi sih sebenarnya kalau hernia itu. Nah hernia selepas pembedahan, jadi setelah di pembedahan ternyata dia kulit dalamnya nggak terjahit, jadi dia masuk tuh benjolan ke situ. Oh, nggak kejahit jadi masuk ke situ. Itu biasanya penyebabnya apa aja dok si hernia nih? Nah kalau hernia kalau yang didapatkan berarti dia biasanya terlalu sering ada peningkatan di dalam perut. Misalnya terlalu sering ngeden, terlalu sering batuk, bisa tuh bikin hernia. Oh gitu. Terlalu sering ngangkat barang-barang berat, bisa tuh dia angkat beban berat. Misalnya bukan beban hidup kan? Bukan beban hidup. Kalau beban hidup, aduh, jadi curhat gue. Jangan. Gitu. Jadi kalau misalnya dia ngangkat beban berat, misalnya kita tanya pekerjaannya kan, dokter tuh suka nanya, Pak pekerjaannya apa? Saya ini dok, misalnya saya bangunan dok ya, di sini, bangunan gitu kan. Nah itu yang oh gitu, pantesan bapak ada hernia. Nah biasanya kayak gitu, dia ada benjolan yang biasanya memang berpengaruh sama pekerjaannya. Gitu. Kalau angkat berat. Oke, kalau dalam bentuk kayak pencegahannya itu bisa nggak sih kita atau semua orang itu bakal kena hernia nggak sih? Semua orang yang mengangkat berat, jadi tergantung ininya tergantung si fasianya itu tadi, pengikatnya itu dia lemah atau enggak. Oke. Setiap pasien beda-beda. Ada yang kuli udah ngangkat-ngangkat 10 tahun dia kagak ada hernia, ada. Ada yang dia baru kerja setengah bulan udah langsung hernia itu ada. Jadi tergantung si pengikatnya tadi itu dia termasuk yang lemah atau enggak. Nah setiap orang tuh beda-beda. Pencegahannya ya berarti kita jangan ngangkat berat, satu. Yang kedua ada lagi kayak celana ataupun kayak sabuk gitu. Cuman itu nggak membuat ini ya, nggak membuat apa hernia jadi sembuh gitu, enggak.
dia cuma mencegah supaya nggak keluar aja. Oh, Tapi bolongannya tetap ada. Oke. Fasianya tetap bisa keluar masuk. Oh, gitu. Gitu. Itu dia kayak kambuh-kambuhan gitu nggak sih dok? Kambuh-kambuhan. Kambuh-kambuhan ya. Kambuh-kambuhan. Jadi kenapa disebut kambuh-kambuhan? Karena dia ada 4 macam jepitannya nih. 4 macam 4 jepitannya. macam. Jadi hernia itu yang tadi fasia tadi itu gue bilang, Yes. dia bisa menjepit. Oke. Gitu. Nah, yang disebut kambuh-kambuhan itu karena ada fase yang pertama kita sebutnya reponibel. Repo kan repeat gitu kan, dia pasti yes. keluar masuk. Uh, Jadi disebut kambuh-kambuhan karena kadang-kadang ada benjolannya, kadang-kadang hilang. Pas dia lagi tiduran dia hilang. oh gitu. Pas dia lagi ngangkat berat lagi batuk Nongol. lagi, makanya disebut kambuh-kambuhan. Itu hernia yang paling ringan lah kita sebutnya. Oke. Karena biasanya orang kayak gitu nggak ada keluhan. Nggak ada keluhan. Keluhannya cuma benjolan aja, terus dinaikin lagi, dimasukin lagi, hilang gitu. Oh gitu. Itu biasanya yang resiko dia kena tuh usia dari berapa sampai berapa, apa bisa Ada yang masih muda juga. Masih muda ya, sekarang nggak bisa diprediksi untuk Nggak bisa. Tapi yang jelas kalau untuk epidemiologinya orang tua lebih prone karena hernia dibandingin yang muda. Oh. Waktu itu gue pernah ketemu pasien umur 31, umur 29 udah ada tuh dia Oh iya. hernianya. Nah, padahal dia nggak suka kerja ngangkat. Hah, kok bisa? Nggak suka kerja ngangkat. Tapi dia sering ngeden. Oh, sering yang batuk. Deden tadi bilang. Nah, yang salah satu. Ngeden sama batuk tuh ya pengaruh. Pokoknya semua peningkatan perut sering ngeden gitu, nah itu bisa bikin hernia. Oh, oke. Jadi kalau untuk alternatifnya dia nih, kalau misalkan kayak udah kena hernia tuh harusnya gimana ya dok? Kalau dia udah pernah kena hernia, Mhm. jangan satu, ini jangan dipijit yang jelas. Oke, jangan dipijit. Satu itu nggak boleh dipijit. Karena kalau misalnya lo pijit, ini kan ada bolongan tadi ya, dia masuk kan thread gitu. Ini lo pijit nih jadi apa ya? Jadi radang. Oh, jadi radang ya? Justru jadi radang nanti. Kalau pijitan yang keras atau apa, dia jadi radang. Nah, radangnya ini nanti kalau misalnya kita mau mutusin untuk operasi, lengket dan mudah berdarah. Oh. Nanti pas sudah mau dioperasinya. Jadi Pijit malah- sama urut gitu ya nggak boleh? Nggak boleh tuh di daerah yang hernia tadi itu. Oh, Gitu. oke. Di daerah hernia itu nggak boleh, Nggak tapi boleh kalau dipijit. misalnya selain itu Karena misalkan gini, mm-mm, misalkan ternyata yang keluar itu usus lo pijit. Hah? Bahaya nggak tuh? Nah, iya Bahaya ya, banget, dia kan Bos. ada. Bahaya banget. Itu yang suka kadang-kadang tuh kebablasan ya. Jadi semua benjolan pokoknya dipijit dah gitu kan. Salah tuh padahal, karena kalau misalnya itu hernia nggak boleh dipijit. Gitu. Oke. Yes. Oke, kayaknya segitu aja dulu kita untuk ngebahas. Kecepatan. Oke, jangan. Oke, kurang lebih itu sedikit informasi tentang hernia, teman-teman. Kalau teman-teman ada kayak mau pertanyaan tentang hernia nih, boleh ditanya di kolom komentar ya. Nanti saya bakal insyaallah bikin lagi sama dokter Azwin yang part 2 ya dok. Yoi. Tentang apa dok? Hernia yang lingkar serata atau yang irekoniko? Hernia Yang di ya. atasnya itu, Di level yang atasnya di itu ya. Oke, sekian gitu aja kali ini video Mantenkes bareng Dokter Azwin Kamar, dokter spesialis bedah. Keren dia mah. Amin. Iya, anak mobil dan segala macam. Teman-teman jangan lupa jaga kesehatannya ya. Masih pandemik nih dan masih banyak juga korbannya dok ya. Iya. Apa namanya? Yang kena covid ya. Yang kena covid masih banyak, jadi kita Banyak. harus kayak tetaplah protokol kesehatannya, sama olahraga jangan lupa tuh, itu lumayan penting ya dok ya, olahraga ya buat naik imun. Skateboard gitu kan? Ya, Atau rollerblade. oh iya satu, olahraga jangan buat jadi atlet ya, buat jadi sehat. Mau jadi sehat benar. Karena kalau buat atlet, waduh berat, beda, Kerjaan kita beda. betul. Jadi kayak buat sehat aja lah kita, Yoi. yang ringan-ringan, sepeda boleh, lari is oke lah, skate ya boleh. Kuda, wah itu berat tuh. Oke, sekian gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Maitriarta pamit, Asik. Dokter Azwin Dokter pamit. Sampai ketemu lagi di Yeay. video selanjutnya. Bye. Bye.